pagi-pagi sarapan doa. Jangan lupa untuk bahagia. Shalom adik-adik teruna. Mari kita beribadah online bersama. Halo adik-adik. Pagi yang luar biasa ini di tanggal 30 Mei 2021 kita kembali lagi beribadah online dalam ibadah Persekutuan Teruna yang akan dilayani oleh Kak Stanley sebagai liturgos dan Kak Ane sebagai pelayan firman. Oke adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita, hidung muda-mudi kita di rumah, dan kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Makan nasi pakai markisa, aromanya segar sekali. Yuk kita ibadah bersama, Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 38, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Pencipta-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Baik adik-adik teruna, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan di dalam ibadah online Pelkat Teruna GPB Shalom Balikpapan. Saat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami di dalam melayani Tuhan dalam ibadah minggu ini, serta dengan adik-adik teruna yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membacakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 25. Kita buka dulu Mazmur kita. Mazmur 25 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Kakak bacakan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Demikian pembacaan Mazmur kita. Mari kita merespon Mazmur pujian kita dari Kidung Muda-Mudi nomor 10. Kupuji kuasa Tuhanku. Diatur olehnya.
adik-adik semua. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan dan pemberitaan firman, mari kita semua satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih banyak Bapa atas semua berkat dan penyertaan-Mu. Karena pada hari ini kami, adik-adik layan dan juga kakak layan yang ada di tempat kami masing-masing mau bersekutu bersama-sama walaupun kami berjauhan Bapa, tapi kami mau menyatukan hati kami agar kami mau menerima firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Bapa yang akan memberitakan firman ini kepada adik-adik layan semua. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami dan membuka hati kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semua, kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini akan terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3. Gimana adik-adik? Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita membaca. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. 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 Ya adik-adik semua yang ada dimanapun saat ini, kakak harap kita semua sudah siap ya adik-adik. Kita tadi sudah berdoa, kita sudah bernyanyi bersama, dan sekarang kita mau mendengarkan untuk sharing kita pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, dari pembacaan kita tadi, kita sudah membaca dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kalau dari judulnya sendiri ya adik-adik, di sini judulnya sudah jelas, yaitu tentang perjanjian Allah dengan Nuh kalau dari pembacaan kita. Dan apa yang mau kita pelajari atau apa yang mau kita sharing di sini tentang perjanjian Allah dengan Nuh, tentang kitab Kejadian ini adik-adik. Nah, pada hari ini adik-adik, kita juga masih dalam minggu apa adik-adik? Kita masih masuk dalam minggu Trinitas adik-adik. Dan dalam minggu Trinitas ini kita mau menjelaskan lebih lagi tentang relasi Allah dengan ciptaannya. Nah, di sini adalah relasi Allah, perjanjian Allah dengan Nuh. Di mana Allah sebagai apa adik-adik? Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta bumi ini, pencipta bumi dan seisinya dan seluruh makhluknya. Nah, kalau kita bercerita tentang kitab Kejadian ini adik-adik, kita akan bercerita tentang apa ya? Tentang penciptaan adik-adik, tentang sejarah mengenai penciptaan dunia ini, penunjukan manusia sebagai partner kerja Allah. Meskipun manusia nantinya akan jatuh dalam dosa, tapi dalam kitab ini juga menceritakan tentang penganugerahan pernyataan Allah. Nah, kalau dari pembacaan kita, adik-adik pasti sudah tahu kan siapa Nuh, Nabi Nuh ini. Nabi Nuh ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk apa adik-adik? Untuk membuat apa? Membuat bahtera. Di mana saat itu tidak ada, ibarat kata ya adik-adiknya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Nuh dipercayakan Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk membangun dan membuat sebuah bahtera yang besar. Untuk apa adik-adik bahtera ini? Bahtera ini nanti gunanya untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan juga hewan-hewan. Nah, di sini hewan-hewan yang sudah diciptakan Tuhan, ya, untuk apa nih gunanya?
untuk membantu manusia. Dan manusia diberikan Tuhan apa? Dianugerahkan oleh Tuhan sebuah wewenang. Sebuah wewenang untuk menjaga, mengusahakan, melestarikan, menggunakan. Nah, itulah adik-adik, bagaimana Allah menempatkan manusia, ciptaannya, untuk menjaga apa? Untuk menjaga ciptaannya yang lain, adik-adik. Nah, di situ. Dan kakak nih mau bertanya nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Apakah adik-adik sudah tahu tentang karya Allah Trinitas di dunia? Trinitas itu apa sih adik-adik? Trinitas itu ada apa? Adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. 3 yang menjadi satu. 3 yang adalah satu, yang kita percayai dalam iman Kristen kita, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ini adalah suatu kesatuan dan satu pribadi yang sama, yaitu Allah Bapa sendiri, adik-adik. Nah, kalau dalam konteks kita untuk menjelaskan bagaimana relasi dan karya Allah Trinitas di dunia ini, adik-adik, kita juga harus tahu seperti apa sih pemahaman kita tentang Trinitasnya ini, adik-adik. Jadi kita bukanlah memiliki 3 Allah yang berbeda atau 3 Tuhan yang berbeda, tapi kita memiliki 3 pribadi dalam satu pribadi yang esa, adik-adik. Tritunggal yang Maha Kudus. Dan dalam karya Allah di sini, karya khas Allah sendiri selalu diimani sebagai karya khas dari Allah Bapa, yaitu dalam pembacaan kita untuk menciptakan. Nah, karya Allah sudah menciptakan, ya kan? Kemudian dalam di situ juga ada karya Putra dan karya Roh Kudus. Tetapi secara manusiawi kadang kita lebih melihat sebagai karya Bapa. Kita mengalami karya khas dari Putra, kita mengalami karya khas dari Roh Kudus. Setiap kali kita mendengar, misalkan ya adik-adik mendengar tangisan bayi, adik-adik yang baru, anak-anak yang baru dilahirkan, kita mengalami karya Bapa yang menciptakan. Yang menciptakan kita manusia, menciptakan alam sekitar kita. Kemudian kita melihat penyertaan Tuhan dalam tumbuh-tumbuhan, dalam setiap binatang yang ada, burung-burung yang berkicau. Kita mengalami juga karya Bapa yang menciptakan itu, adik-adik. Dan setiap kita melihat matahari terbit, kita juga merasakan, wah, itu adalah suatu karya Allah sebagai seorang pencipta, Roh Allah sebagai pencipta. Dan karya khas dari Allah sebagai penebus adalah apa? Itu adalah karya Allah sebagai Putra, penggenapan firman, yaitu penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Dan juga karya Allah dari Roh Kudus itu seperti apa, adik-adik? Itu adalah suatu hal yang memperbaharui, meneguhkan, mempersatukan janji Allah yang selalu mau untuk meneguhkan kita. Ketika kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada janji Tuhan dalam penurunan Roh Kudus, yang berarti adalah karya Tuhan untuk apa, adik-adik? Untuk meneguhkan dan mempersatukan kita orang-orang yang percaya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di sini, adik-adik, sebagai adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, untuk bisa menjadi penerus perpanjangan tangan dari karya Allah ini. Nah, kalau kita dari pembacaan kita ini, adik-adik, dari penciptaan yang Tuhan sudah berikan, kita diberikan wewenang untuk apa? Untuk menjaga, untuk melestarikan. Jadi kita nggak bisa adik-adik semena-mena dengan apa yang sudah Tuhan berikan ini. Dalam perjanjian di sini, adik-adik, kalau coba kita baca lagi ya, di ayat yang ketiga, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, adik-adik, di sini ada perjanjian Tuhan yang sudah apa? Melengkapi, menyertai setiap kebutuhan manusia. Dan manusia harus bisa menjaga itu semua, adik-adik. Agar apa? Misalkan supaya jangan sampai lingkungan kita menjadi lingkungan yang buruk. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Contohnya apa? Contoh kecil aja sih, adik-adik. Dari kita memperlakukan lingkungan kita dengan tidak baik itu seperti apa sih, Kak? Satu, dengan misalkan kita membuang sampah
sembarangan. Nah, itu adalah salah satu cara, salah satu hal yang tidak baik buat lingkungan kita. Atau apalagi, ya karena ada kucing atau ada anjing atau binatang-binatang yang liar, karena dia binatang liar tidak ada yang menjaga, ya kita bisa seenaknya. Oh, kita lagi kesel, kita tendang deh itu. Tidak boleh juga seperti itu adik-adik ya. Karena semua yang diciptakan Tuhan itu akan berguna untuk kita, dan kita harus bisa mengusahakan dan menjaganya adik-adik. Nah, seperti apa caranya yang bisa kita lakukan untuk membangun relasi yang baik dengan segenap ciptaan Allah? Seperti apa kira-kira adik-adik? Kalau tadi kakak sudah mencontohkan bagaimana kita dengan alam kita, dengan sekitar seperti dengan contoh kecil, dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita juga kita juga menyayangi binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita tidak memelihara, jangan sampai kita Jangan sampai kita merusak, menyakiti seperti itu adik-adik. Karena kita harus tahu juga, ya, manusia itu adalah apa adik-adik? Manusia adalah partner kerja Allah. Manusia adalah partner kerja Allah di dunia ini, di bumi ini. Jadi Allah dalam kekuasaannya, dalam penunjukan akan kasihnya ke dalam dunia ini, memerlukan siapa? Memerlukan kita semua, memerlukan adik-adik juga semuanya dalam peranannya masing-masing. Oleh karena itu, status kita sebagai partner kerja Allah ini tidak akan berubah meskipun kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan dosa. Ya, walaupun kita sudah melakukan hal yang tidak baik, melakukan dosa, Allah tetap menjadikan kita partner sekerjanya. Karena Allah apa adik-adik? Allah mengasihi kita dalam apa? Dalam pengorbanannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ditebus dosanya. Allah mengharapkan kita untuk berubah menjadi pribadi yang tadinya melakukan dosa, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Karena kasih Allah menunjukkan bagaimana Ia memberikan manusia kesempatan untuk menjalankan tugasnya kembali sebagai partner kerja yang baik adik-adik. Dan sebagai partner kerja Allah juga tidak akan membiarkan manusia mengalami kesusahan dalam menjalankan kehidupannya. Karena itu Allah menyiapkan kebutuhan tadi adik-adik. Seperti ketika Allah menugaskan Nuh untuk membangun bahtera itu, Allah sudah menugaskan Nuh dan Dia juga memperlengkapi dan melindungi Nuh. Walaupun orang-orang di sekitar Nuh yang berbuat tidak baik, tapi karena Dia melihat ada satu keluarga yang memuji dan selalu memberikan hidupnya kepada Tuhan, kasih setia Allah dicurahkan di situ adik-adik. Karena dia lihat keluarga Nuh ini yang selalu berpegang teguh pada Tuhan, ketika dia akan memberikan suatu hukuman bagi bangsa, dia teringat keluarga ini. Dan dia apa? Dan Allah menyelamatkan keluarga ini. Dan di situ ada apa adik-adik? Ada janji perjanjian Allah. Dan janji perjanjian Allah itu sampai sekarang masih bisa kita nikmati adik-adik. Apa janji perjanjian Allah? Janji perjanjian Allah untuk penolongan dari masa Nuh sampai sekarang, yang sampai saat ini kita bisa nikmati ketika hujan turun. Ya, betul adik-adik. Pelangi adalah bentuk sebuah janji Tuhan. Untuk apa adik-adik? Untuk selalu menguatkan partner kerjanya, untuk menyelamatkan partner kerjanya. Selama kita selalu berpegang teguh pada Tuhan, Tuhan pasti akan selalu memberikan karya kasih-Nya kepada kita. Selama kita selalu percaya dan pastinya kita menjalankan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adik yang dalam aktivitas sehari-hari di rumah, dengan orang tua, dengan teman-teman, walaupun kondisi dengan pandemi sekarang adik-adik. Nah, di kondisi pandemi ini apa yang bisa kita perbuat? Ya, satu yang bisa kita lakukan adalah pastinya tetap selalu berdoa ya adik-adik ya. Selalu berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Dan kedua, menjalankan aktivitas kita dengan new normal tadi, dengan selalu menggunakan masker ketika kita keluar, menerapkan kebersihan dengan mencuci tangan. Nah, itu adalah salah satu tugas kita, salah satu cara kita sebagai partner sekerja Allah.
Kita tidak selalu berkumpul, ketika kita berkumpul kita menerapkan jarak. Seperti sekarang kita kalau kita ke gereja juga kan kita harus mendaftar dulu, kursi dijaga jaraknya, dan seperti kita beribadah sekarang ya adik-adik, kita beribadah secara online. Jadi dengan keterbatasan kita, dengan kondisi yang ada, kita tetap menjalankan peran kita sebagai partner sekerja Allah itu adik-adik. Dan sebagai partner kerja Allah, kembali lagi adik-adik, kita manusia diberikan kuasa dan wewenang untuk menjaga serta memelihara seluruh alam, juga kehidupan segala ciptaannya. Nah, kita mulai deh. Hari ini kita bertanya, apa sih yang sudah kita lakukan hari ini? Mungkin kalau adik-adik suka buang sampah sembarangan, atau contoh gampangnya nih adik-adik. Adik-adik kan sekarang semua menggunakan masker ya. Ada yang menggunakan masker sekali pakai. Nah, jangan lupa untuk membuang masker sekali pakai kita ke tempat sampah, dan jangan lupa untuk dirobek dulu supaya tidak disalahgunakan ke depannya adik-adik. Itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga. Dan jangan buang sembarangan, jangan buang ke got, jangan buang ke sungai atau ke danau, karena nanti akan mencemari sungai, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, karena Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah dalam Anak, Putra, dan Roh Kudus ini adik-adik, kita sembah Dia yang Maha Kasih. Kasih Allah nyata melalui pembaruan pemberian berkat utama, yaitu mempercayakan manusia kembali menjadi partner kerjanya. Walaupun kita sudah membuat suatu kesalahan, tapi tetap kita adalah partner kerja yang dipilih Allah. Dan Allah menghendaki setiap umatnya untuk merawat relasi yang baik dengan sesama ciptaannya, dengan sesama manusia. Kita tetap berbuat baik, kita tetap saling tolong menolong terhadap juga seperti kakak bilang tadi, terhadap hewan-hewan dan juga lingkungan kita. Dan kita mulai dari mana? Dari keluarga kita sendiri. Karena setiap manusia dipanggil untuk senantiasa menjadi partner Allah yang setia adik-adik. Nah, relasi antara Allah dan segenap ciptaannya secara sederhana seringkali dikenal dengan pemahaman Allah Trinitas. Dan pemahaman Trinitas dalam gambaran Allah, yaitu Allah sebagai pribadi yang berkomunitas dalam relasi dengan pribadi lain di luar pribadinya. Di mana ya? Di luar pribadinya, di luar pribadi Allah, yaitu adalah kita manusia. Artinya kita diajak melihat dan memahami Allah yang berusaha membangun relasi dengan manusia dan segenap ciptaannya. Bagaimana Allah menjadikan kita sebagai partner kerjanya, untuk apa? Untuk bisa menjaga semua ciptaannya ini adik-adik. Dan kita, setiap manusia sudah diberikan kepercayaan itu oleh Allah karena kasih karunia-Nya. Dan kita bersyukur dalam iman kita terhadap Kristus, kita sudah diberikan penebusan oleh Kristus, dan kita selalu dikuatkan oleh Roh Kudus adik-adik. Dan bagaimana kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bisa selalu menjalankan dan menjadi orang Kristen yang menjaga dirinya, menjaga orang-orang yang dikasihinya, menjaga sesama manusia yang lain, dan juga menjaga lingkungan sekitarnya. Dan bagaimana adik-adik kita mau menyatakan komitmen kita untuk selalu membangun relasi yang baik dengan Allah dan segenap ciptaannya. Karena hubungan kita tuh bukan hanya ke atas, tapi kita juga ke samping. Kita berhubungan dengan Allah, kita berdoa, kita selalu bersekutu, kita beribadah bersama, dan kita juga melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, melayani lingkungan yang ada di sekitar kita dengan menjaga lingkungan sekitar kita, dan juga binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, kiranya pelajaran kita hari ini, sharing kita hari ini bisa selalu menguatkan kita bagaimana kita sebagai partner sekerja Allah membangun relasi yang baik dengan ciptaan Allah yang lain. Karena kakak percaya kita semua akan selalu dikuatkan oleh Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita masing-masing. Terima kasih adik-adik, semoga setelah ini kita bisa menjadi partner sekerja Allah yang lebih baik lagi. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kau yang layak, Kau yang layak,
adik-adik semua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sekarang akan masuk ke dalam doa syafaat adik-adik. Apabila adik-adik ada pokok-pokok doa yang mau didoakan, nanti bisa menaruhnya di kolom komen ya adik-adik, atau bisa nanti juga memberikan di WhatsApp grup kita ya adik-adik kalau ada yang mau didoakan secara khusus. Oke? Sekarang mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa adik-adik. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih banyak Bapa atas semua berkat dan penyertaan-Mu. Kalau tadi hamba-Mu sudah boleh Engkau berikan kekuatan, juga untuk adik-adik yang ada di tempat ini dan dimanapun mereka berada, Bapa, sudah Engkau boleh membukakan hatinya untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau berterima kasih atas semua berkat-Mu Bapa, dan kami mau berterima kasih atas setiap penyertaan-Mu. Kiranya penyertaan-Mu Bapa selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Bapa dalam surga, kami mau berdoa pada syafaat kami pada hari ini. Kami mau berdoa secara khusus kepada gereja kami Bapa, GPIB Shalom di Balikpapan. Kiranya Engkau mau memberkati gereja kami, mau memberkati Bapak Pendeta Nestor Manahanohas Bapa beserta keluarganya dalam setiap tugas kerjanya Bapa untuk melayani jemaat di tempat ini. Kiranya Engkau mau memberkati dia kesehatan dan kekuatan Bapa bagi dia dan seisi rumahnya Bapa. Berkatilah juga Bapa PHNJ dan juga para pegawai kantor dan setiap yang bekerja dalam gereja ini Bapa, majelis jemaat, semuanya Engkau berkati, dan juga Pelkat semuanya Bapa, Pelkat Teruna lebih khususnya Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati setiap kakak layan Bapa dan adik-adik layan semuanya. Kiranya Engkau berikan kami semua kesehatan dan selalu teguhkan kami untuk selalu mau melayani Bapa dengan lebih tulus dan ikhlas lagi Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Bapa kepada negara kami, Indonesia Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati Bapa dari pemimpin kami, dari presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga setiap wakil presiden Bapa dan juga menteri dan setiap perangkat pemerintahan sampai yang terkecilnya Bapa. Kiranya Engkau mau berkati negara ini, pemerintahan kami yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka kesehatan, kebijaksanaan Bapa untuk mengatur negara ini Bapa, agar kami negara Indonesia ini bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini Bapa. Berkatilah juga kami untuk adik-adik kami dalam setiap sekolah mereka Bapa, adik-adik teruna dalam setiap pergaulan mereka. Kiranya Bapa berkati mereka, berikan mereka kesehatan. Engkau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus Bapa, agar setiap dalam aktivitas mereka selalu bisa menjadi garam dan terang dunia. Berkatilah juga orang tua Bapa, berikan kesehatan, kekuatan. Ada orang tua yang mungkin bekerja jauh dari adik-adik, kiranya berkati mereka dalam setiap pekerjaannya Bapa, berikan kesehatan untuk mereka agar bisa nantinya berkumpul dengan keluarga Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa, mungkin ada adik-adik yang sakit ataupun yang berulang tahun, kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu saja. Berkatilah juga setiap kakak layan Bapa dalam setiap pergumulan dan kehidupannya. Kiranya Tuhan, kiranya Allah Bapa yang selalu menyertai mereka. Kiranya Engkau selalu menguatkan kami kakak-kakak layan Bapa, agar kami bisa melayani adik-adik dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bapa atas semua berkat dan penyertaan-Mu. Berkatilah adik-adik juga dalam sekolah mereka, walaupun saat ini sedang sekolah secara daring, tapi Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap aktivitas sekolah adik-adik kami. Kami juga mau berdoa Bapa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, yang saat ini mungkin dalam keadaan yang tidak beruntung Bapa, dalam kelaparan ataupun dalam sakit penyakit. Kiranya Engkau mau lawat Bapa, kiranya Engkau mau lawat orang-orang yang sedang dalam kesulitan tersebut Bapa, dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami dan kami percaya penyertaan-Mu kepada setiap anak-Mu sebagai rekan sekerja Allah di dunia ini. Kiranya kami bisa menjalankan perintah-Mu Bapa, menjalankan misi kami bukan hanya kepada sesama kami, tapi juga kepada ciptaan-Mu yang lain Bapa. Kiranya kami bisa diberikan kebijaksanaan untuk menjaga alam sekitar kami Bapa, agar terhindar dari mara bahaya Bapa. Terima kasih banyak Bapa atas semua berkat dan penyertaan-Mu Bapa. Pada saat ini kami serahkan doa kami ini Bapa dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik teruna sekalian, saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop nantinya dan ditulis IHMPT atau Ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna. Dan adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk membawa persembahan syukur tersebut ke kantor gereja. Sambil membawa persembahan, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 129, Ku Beroleh Berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau serat lebah, ada damai sejahtera lekap. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, dalamnya aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan aku punya. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, dalamnya aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Baik adik-adik teruna sekalian, kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami di dalam memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus nama
kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih banyak Bapa atas berkat penyertaan-Mu, karena pada hari ini kami sudah boleh beribadah bersama, kami sudah boleh bersekutu bersama Bapa dimanapun kami berada. Kiranya firman yang kami dapatkan tadi Bapa, kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai rekan sekerja-Mu yang senantiasa setia Bapa, dan kami bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa atas semua berkat dan penyertaan-Mu, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan kami Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak Yesus Kristus Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik semua, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Kita sudah boleh memuji Tuhan, kita sudah boleh bersekutu bersama. Kiranya berkat Tuhan pada hari ini, firman Tuhan yang kita dengarkan bisa selalu kita aplikasikan dimanapun kita berada ya adik-adik semua. Dan kakak juga tidak bosan-bosannya mau mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu menjalankan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika kita sedang berkumpul. Terima kasih banyak adik-adik semua. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu. Adik-adik Pelkat Teruna, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Jangan bosan-bosan beribadah walaupun tetap di rumah. Terima kasih juga buat pelayan firman Kak Ane. Biarlah firman yang sudah Kak Ane sampaikan kepada adik-adik sekalian bisa berguna dan bermanfaat di dalam kehidupan adik-adik. Akhir kata, bunga melati, bunga kamboja, bunga dipetik di pagi hari. Demikianlah ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Shalom.